hancur dunia usaha skincare. Sobat Sorot, teka-teki siapa Sarno yang disebut-sebut dalam sidang Nikita Mirzani versus Reza Gladys akhirnya terjawab, guys. Tak perlu di-spill, Doktiv Samira Farhana sendiri yang mengaku sebagai Sarno. Dituding pihak Reza Gladys sebagai dalang kasus dugaan pemerasan dan TPPU, mengapa Sarno alias Samira masih bisa melenggang bebas ke luar negeri? Jadi musuh besar Richard Lee dan sejumlah pengusaha kosmetik Indonesia. Bagaimana Samira menghadapi lawan yang ramai-ramai ingin memenjarakannya? Tanpa uang tutup mulut, mungkinkah Niki dan Mail rela dipenjara demi menyelamatkan Samira? Reza Gladys, kakak sepupunya, dituding sebagai OKB dan dokter yang doyan flexing. Seperti apa pembelaan Christiana? Bersama saya Diki Aprian, kita akan menyoroti sengkarut kasus mafia skincare yang makin mendidih pasca nama Samira Farhana disebut sebagai pelopor modus pemerasan berkedok review skincare. So, let's check it out hanya di Sorot seputar orang terkenal. Jadi katakan Reza Gladys, kamu adalah penipu, pembohong, tukang fitnah. Tunggu di persidangan. Semua kami dari minggu lalu ngomong kalau ini ketua pribadi gara-gara begeng sama Allah berdua. Saya dijerat pakai undang-undang TPPU supaya saya bisa ditahan. Mengulang lagu lama kalau di persidangan ngamuk, nanti bikin fitnah. Sidang kasus dugaan pemerasan dan TPPU yang menahbiskan Nikita Mirzani sebagai terdakwa kembali diwarnai teriakan dari terdakwa, bentakan dari kuasa hukum Niki, dan gaduhnya pengunjung sidang saat saksi memberikan kesaksian di kursi panas pengadilan. Hari ini hadir juga salah satu putranya. Kan tetehnya jadi saksi, anaknya lagi sakit, baru masuk rumah sakit, di rumahnya kan nggak ada teteh. Jadi mau nggak mau harus dibawa, soalnya nggak ada yang jagain. Hancur gambar gue. Kesaksian Dr. Oki Pratama dinilai menguntungkan Niki, sementara kesaksian pengusaha Sheila Saukia dianggap menguatkan laporan Reza Gladys dan dakwaan JPU. Satu saksi kunci lagi, yaitu Doktiv Samira Farhana, seolah menjadi penentu siapa yang bakal jadi pemenang dan siapa yang jadi pecundang dalam kasus dugaan pemerasan dan TPPU itu. Dan seperti inilah kesaksian Doktiv asal Surabaya yang gemar mengenakan topeng kupu-kupu itu. Kemarin Reza Gladys melakukan PT lagi promosi. Dia menyarankan ke pasien, ke konsumen dia secara live streaming yang namanya sunscreen, letakkan di jari, ya, di cara dia menjual salah satu produknya dia. Sunscreen letakkan di telapak tangan. Lalu kalian campurkan dengan moisturizer. Jadi yang mau dilihat tidak sesuai dengan unsur dakwaan yang mau dilihat. Sebentar dulu, ini tidak ada urusan sama dakwaan. Kalau bicara dakwaan tidak ada kaitannya. Tolong izinkan JPU saya ingatkan, ini saksi saya yang bertanya. Tolong jangan ada potong-potong. Bisa bilang nggak nih? Kita ingatkan semua ya. Bisa bilang nggak nih? Kalau turun ke bawah. Saya udah menunggu begitu lama, Pak.
kita kasih kesempatan untuk bertanya. Nanti kita minta datang lagi Dokter Samira. Nanti kalau nggak jelas tanya ke penasihat hukumnya. Hak saudara tetap diberikan. Saya nggak mau, Pak. Sekarang dong, saya mau sidang. Saya sudah lama nunggu, Pak. Dia aja bisa ngeles loh, ingat nggak? Dibilang kenal Sarno nggak? Enggak. Padahal tahu kan setiap hari dia bikin video soal Sarno. Oke, dokter itu Sarno. Kenapa kamu nggak bilang Sarno itu adalah seorang dokter Samira atau dokter? Begitu takutnya. Kamu ke dokter, lebih takutnya kamu ke Allah. Hah? Seperti itu, RG. Ya, akhirnya Samira membuktikan sesumbarnya dengan menggelontorkan banyak kejutan di balik kasus yang dilaporkan Reza Gladys itu. Samira yang dituding sebagai pucuk atau otak dari kasus pemerasan yang diduga dilakukan Niki, mengungkapkan kronologi versinya sendiri. Benarkah Samira ingin memeras Reza Gladys sebesar 20 miliar, namun Niki dan Mail hanya berhasil mengeksekusi 4 miliar? Lain kali kalau pilih dalang yang benar terdakwa ya gitu. Jadi mungkin ini karma dia mendalang-dalangi saya, padahal kan saya nggak ada urusan di urusan ini. Saya gerah dengan ulah-ulah oknum nih penghancur dunia usaha skincare di Indonesia ya. Salah satunya menurut saya si Mas Samira ini. Saudara NM ini bersalah, tapi dia tidak sendiri. Yang pasti kayaknya mereka ingin menyembunyikan pucuknya. Dalam kesaksiannya Dokter Reza, bahwa kronologi diceritain itu ada nama Samira juga disebut di situ. Kalian kok bukannya sadar diri, perbaikan, malah mengarang cerita yang luar biasa. Dokter dikatakan sindikat. Ini sindikat apa? Seperti yang diprediksi kubu Reza Gladys, Niki dan Samira cari aman alias ingin menyelamatkan diri sendiri meski mereka diduga satu komplotan. Samira yang mengaku sebagai doktif dan berpengalaman 18 tahun di dunia skincare, turut membuka jalan bagi Niki untuk mereview skincare dan bernegosiasi dengan pengusaha skincare untuk mendapatkan uang tutup mulut. Cuan dari ladang bisnis skincare memang menggiurkan, hingga Niki yang sudah lama tak punya program stripping, getol mereview produk yang laku keras di pasaran. Bisa jadi karena hasil jualan live Reza Gladys pernah mencapai 150 miliar sebulan, kerabat pedangdut Siti Badriah itu menjadi sasaran empuk mafia skincare. DRG itu omsetnya sebulan bisa 150 miliar. Ya, makanya Doti bilang, itu produknya dengan modal 70.000 dijual 1.500.000. Padahal isinya ternyata dari hasilnya penunjukan angkanya cuma 0,000. Pertarungan Nikita Mirzani versus Reza Gladys di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seolah menjadi pertarungan hidup mati antara dua kubu yang merajai dunia perskincarean Indonesia. Kubu Reza Gladys yang di-backing Dr. Richard Lee, Sheila Shaukia, dan tentu saja Fitri Saluteru berusaha menumbangkan hegemoni kubu Nikita Mirzani yang di-backing oleh Dr. Oki Pratama dan sederet selebriti pendukung setia Niki. Kubu Niki menuding Reza Gladys kong kali kong dengan JPU dan sejumlah oknum hakim untuk mengkriminalisasi Niki. Tidak mau. Saya minta rekaman itu diputar. Karena saya sudah dikriminalisasi selama 5 bulan. Gitu. Jadi pasti ini dia lagi, dia tuh lagi kasakus ini. Kalau di baju coklat sih dia, kalau yang di petinggi-petingginya udah kita kunci. Petinggi-petingginya ya. Iya. Yang takutnya justru yang dir-dirnya ini loh, yang bintang-bintang 1 atau ya yang begitu-begituannya lah. Cuma yang penting mah kita udah masukin dia udah jadi terdakwa, udah lah itu aja. Di sidang kita hajar lah. Di sidangnya kita hajar. Cuma ya itu, Neng Ajisnya ini nih kita harus kuatin teman-temannya ya, bantu ya. Iya sih. Karena dia support dia biar dia inilah apa namanya? Beda kuat. Iya karena harus dicecer pertanyaan. Kata aku nggak akan kita udah jaksanya kita jagain Neng. Kata aku hakimnya, jaksanya. Kali yang nyecer itu orang-orang yang
lawannya dia doang. Kita surprise sendiri ya, maksudnya nggak ada basically apa segala macem. Makanya kalau dibilang suap-suap, kita aja survive semuanya dari nol. Sempat berada di atas angin, kini Reza Gladys menuai hujatan. Salah satunya dari Deddy Corbuzier yang seolah menuding Reza CS yang berprofesi sebagai dokter kecantikan, gemar flexing dan mengkhianati sumpah dokter. Reza yang ditaksir memiliki kekayaan bersih 85 miliar, memang seringkali memperlihatkan gaya hidup hedonnya bersama At-Taubah Mufid, sang suami, serta Krisdiana dan Siti Badriah, adik-adiknya. Dokter itu punya sumpah. Apa sumpahnya? Memperkaya diri. Apa sumpahnya? Jualan terbesar di TikTok. Apa sumpahnya? Ribut sama dokter, dokter antar dokter. Apa sumpahnya dokter? Nih ya, gua tahu beberapa sumpah dokter. Salah satunya, 1. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya. Demi mengcounter penggiringan opini negatif, untuk kali perdana Reza Gladys tampil di podcast selebriti. Reza tak terima keluarganya ikut diobok-obok Niki. Setelah Niki memposting video yang memperlihatkan ibunda Reza mengidap gangguan mental, benarkah Krisdiana khawatir rahasia besarnya bersama Sibat bakal diungkap Niki? Aku nyaksiin sendiri gimana Teteh berjuang buat jadi dokter. Masalah biaya segala macam karena mama tiba-tiba bangkrut, dari yang bener-bener naik, dari yang naik bener-bener naik semua dia punya sampai bener-bener habis semuanya. Pekan depan, sidang kasus pidana antara Reza Gladys melawan Nikita Mirzani diprediksi bakal bertambah panas jika Fitri Sahuteru bersedia menjadi saksi untuk membela Reza sahabatnya. Kepada awak media, Fitri anti jaim dan no munafik guys, dengan mengatakan bahwa urusannya dengan Niki belum selesai dan ia tak akan kendor membuat Niki kapok 7 turunan karena telah menyerang dan mencemarkan nama baiknya. Benarkah Fitri curiga Niki dan Samira berada di balik teror yang memecahkan kaca jendela kantornya? Dari awal itu saya tahu bagaimana bullying si terdakwa ini terhadap Dr. Reza. Bahkan setelah ada sumpalan yang udah diterima sama dia juga kan dia masih tetap ngebully kan. Dulu kawan, sekarang lawan. Dulu dibela sampai mati, sekarang diserang sampai titik darah penghabisan. Serapu itukah circle pertemanan di kalangan pesohor? Yang pasti jarang ada relasi pertemanan yang unik seperti Niki dan Fitri Sahuteru. Saat sederet artis justru lebih sering berkarya dan memberikan contoh positif kepada masyarakat, Niki masih berkutat dengan branding yang diusungnya sejak awal meniti karir, yaitu sensasi dan kontroversi. Tapi setelah 5 bulan menjadi pesakitan dan berpisah dengan ketiga buah hatinya, kita doakan ya guys, semoga Niki berubah ke arah yang lebih baik. Toh dengan berkarya, uang 4 miliar pun bisa didapat Niki tanpa harus terlibat kasus dugaan pemerasan. Nah Sobat Sorot, kita akhiri sorot kali ini dengan doa baik ya guys untuk kubu Niki dan Reza Gladys yang tengah bertikai. Yang terbukti bersalah mendapat hukuman setimpal dan yang tidak bersalah jangan khawatir nama baiknya tidak bisa direhabilitasi. Karena netizen maha cerdas, Sobat Sorot pun maha bijaksana. Saya Dika Prian pamit, jangan lupa saksikan Sorot setiap Sabtu dan Minggu hanya di YouTube Star Pro Indonesia.